Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli fa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu di mana Anda berada, bersama saya Maulana Siregar akan menyampaikan tentang tema yang berjudul ibadah sosial melebihi dari ibadah ritual. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat Al-Quran tersebut, maka Allah ingin memberikan kepada kita pemahaman bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepadanya. Hanya saja di masyarakat sering orang menganggap bahwa ibadah itu hanyalah hal-hal yang bersifat spiritual. Tetapi Islam sebenarnya sangat luas memberikan makna tentang ibadah. Oleh karena itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan, ternyata ibadah ritual itu tidak lebih besar pahala dan keutamaannya ketimbang ibadah yang bersifat sosial atau hablum minan nas. Tentu saja perkataan seperti ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita. Kenapa ibadah ritual itu tidak lebih besar keutamaan dan pahalanya daripada ibadah yang bersifat sosial? Ada 4 alasan mengapa ia menyebutkan seperti itu. Pertama, dari seluruh jumlah ayat Al-Quran yang ada 6.636 ayat, maka ketika Allah menghadirkan satu ayat yang berbicara masalah ibadah ritual, maka kemudian Allah akan menampilkan lagi ayat-ayat yang berbicara masalah ibadah sosial. Misalnya saja dalam satu surat yang bisa kita lihat dalam surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan ara'aitallazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu pendusta-pendusta agama? Maka kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan fadzalikallazi yad'ul yatim, yakni orang yang menyakiti hati anak yatim. Menyakiti hati anak yatim itu adalah bagian dari ibadah sosial atau hablum minan nas. Kemudian dalam ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Nah, tentu saja ini juga ayat ini berbicara masalah ibadah sosial atau hablum minan nas. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah juga mengatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yakni orang yang lalai di dalam salatnya. Ayat ini baru berbicara mengenai masalah ibadah ritual. Allazina hum yura'un, orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya juga itu adalah bisa dalam bagian hablum minan nas, bisa juga dalam bagian hablum minallah. Dan yang terakhir, tidak mau memberi barang yang bermanfaat atau barang yang berguna. Maka kalau kita perhatikan dari surat Al-Quran ini, satu ayat ibadah yang Allah sebutkan di situ akan ditampilkan ada berapa banyak ayat yang berbicara masalah ibadah hablum minan nas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah apabila kita mengerjakan ayat atau ibadah yang bersifat ritual, kemudian ibadah itu batal, ya maka tentu saja ibadah itu bisa diganti dengan ibadah yang bersifat ritual, tapi bisa juga diganti dengan ibadah yang bersifat sosial. Salah satu contoh, ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar."
Apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka kamu boleh mengganti puasamu pada hari yang lain. Nah, maka dalam ayat tersebut dikatakan ibadah ritual bisa diganti dengan ibadah yang bersifat ritual, seperti puasa. Tapi dalam konteks yang lain, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah kepada fakir miskin. Konteks itu adalah ayat yang berbicara masalah ibadah sosial. Ini salah satu contoh gambaran bahwa ketika ibadah ritual itu batal, maka bisa diganti dengan ibadah ritual, tapi dia juga bisa diganti dengan ibadah yang bersifat sosial. Yang ketiga, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah ketika ada ibadah ritual yang dikerjakan, tapi di saat yang bersamaan dibutuhkan ibadah yang bersifat sosial yang sangat mendesak, maka ibadah ritual itu bisa dipercepat hanya untuk memenuhi kepentingan ibadah yang bersifat sosial. Sebagai contoh, misalnya Rasulullah Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat subuh yang sangat panjang. Tiba-tiba para sahabat dikejutkan dengan sholat subuh Rasulullah yang sangat singkat. Bacaannya tidak seperti sepanjang biasanya. Nah, maka ketika itu juga kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada apa gerangan? Kenapa sholat kita hari ini cepat sekali?" Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, apakah kalian tidak dengar bahwa tadi ketika kita sedang sholat, ada bayi yang menangis di belakang kita. Oleh karena itu, ku percepat sholatku hanya untuk memenuhi kebutuhan bayi itu tadi." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini tentu saja menggambarkan bagi kita betapa ibadah sosial itu sangat mendapat tempat di dalam agama Islam itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, disebutkan bahwa ibadah sosial itu banyak sekali disebutkan selain dalam ayat-ayat Al-Quran, juga banyak disebutkan dalam berbagai hadis-hadis Nabi. Misalnya saja disebutkan, barang siapa yang mencintai saudaranya maka seperti mencintai dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa ini meningkatkan ibadah sosial. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidur dalam kondisi kenyang, sementara dia tahu tetangganya dalam kondisi kelaparan. Ini tentu saja menggambarkan bahwa betapa banyak, dan bahkan Rasulullah menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki banyak manfaat untuk manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan di sini bahwa ada kesan seolah-olah Imam Jalaluddin As-Suyuti ingin mengatakan bahwa ibadah ritual itu jauh tidak lebih penting daripada ibadah sosial. Nah, tetapi kemudian kita harus mengatakan bahwa ibadah ritual dengan ibadah sosial harus berjalan secara bersama, harus seimbang. Ibadah ritual yang kita kerjakan harus melahirkan amal sosial yang luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itu, menutup dalam kajian ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada sebuah hadis qudsi yang patut menjadi renungan bagi kita semua. Hadis qudsi yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, di mana pada waktu itu di hari kiamat Allah berkata kepada hambanya, "Wahai hambaku, dahulu aku lapar, tapi kenapa kau tidak berikan aku makan?" Sang hamba merasa heran dengan pertanyaan Allah seperti itu. Maka kemudian Allah bertanya lagi, "Wahai hambaku, dahulu aku sakit, kenapa kau tidak beri aku obat-obatan? Wahai hambaku, dahulu aku tidak berpakaian, kenapa kau tidak tutup auratku?" Maka kemudian hamba itu bertanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin? Engkaulah adalah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh isi alam." Maka kemudian Allah berkata, "Wahai hambaku, dahulu aku lapar, kenapa kau tidak beri aku makan? Dahulu kau lihat saudara-saudaramu dalam kondisi kelaparan, kenapa kau tidak beri makan mereka? Kenapa kau tidak bantu mereka? Dahulu kau lihat saudara-saudaramu dalam kondisi sakit, kenapa kau tidak bantu obat-obatan bagi mereka? Dan dahulu kau lihat saudaramu dalam kondisi tidak berpakaian, kenapa kau tidak berikan bantuan pakaian kepada mereka?" Oleh karena itu, pemirsa, ini menjadi satu ingatan bagi kita.
Ibadah, menjalankan ibadah itu tidak hanya dengan ibadah ritual, melaksanakan sholat, berzikir di masjid-masjid yang sunyi, tapi mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga mendekatkan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.